Anda kembali menyaksikan Business Talk. Kita lanjutkan diskusi kita, Mas Cipta. Saya ke Mas Cipta. Apa kira-kira langkah prioritas yang bisa kita lakukan? Dan apakah tujuan kita swasembada garam bisa tercapai yang sudah lama mundur-mundur terus? Ya Mbak, kita sama-sama tahu ya, terutama yang di media ini ya. Ini kan topik impor garam ini seperti agenda tahunan gitu ya. Iya. Kalau sudah Desember, lalu nanti kuartal 1 pasti ribut tentang impor, lalu ya problemnya kurang lebih sama yang sudah disampaikan malam hari ini, dan itu sejak 2010, 5 tahunan muncul, dan setiap tahun setiap kali bicara tentang impor garam itu selalu muncul. Artinya dan solusinya sebenarnya tadi sudah dipaparkan juga dalam diskusi malam hari ini ya. Artinya sebenarnya kalau bicara prioritas ya sebenarnya menjadi, ya mungkin ini menjadi challenge juga buat pemerintah untuk, ya klise tapi ya memang komitmennya harus lebih lagi. Saya kira kalau misalnya kita bicara infrastruktur seperti itu ya dorongannya, misalnya untuk proyek-proyek infrastruktur, ya harus setara itu komitmennya gitu loh, perwujudannya. Nah, kalau kita breakdown lagi ya, kalau dari cerita Pak Jafar dan sebagainya ya sepertinya pemberdayaan petani itu mesti menjadi prioritas. Dalam hal ini pemberdayaan itu kan bisa macam-macam, lebih ke cara pengolahan, lalu yang kedua adopsi teknologi, yang lain sebenarnya mungkin juga pemberdayaan dari sisi tentu saja sih pengelolaan keuangan, jangan sampai misalnya terjebak dengan tengkulak. Lalu yang lebih penting lagi, kalau memang butuh dukungan dana, ya di sini harus ada komitmen dalam tanda kutip investasi pemerintah, alokasi anggaran yang cukup untuk memang mendorong kalau disebut tadi swasembada garam ya. Pertanyaannya bisa nggak? Mungkin kalau 100% itu sebenarnya mungkin tidak, maksudnya tidak sehat juga, karena biasanya kita tetap ada cadangan untuk impor dan sebagainya, karena kalau ada problem kondisi di dalam negeri, tentu kita tetap impor, tidak mungkin menutup 100%. Tetapi idealnya memang dikurangi dari yang ada level sekarang, itu dikurangi supaya tadi risiko-risiko ketergantungan itu tidak kita hadapi. Artinya kita tidak terekspos dengan risiko itu. Oke, baik. Pak Safri, ini artinya yang kita butuhkan tidak hanya ucapan ya, tetapi juga action. Nah, tadi Mas Cipta sudah mengingatkan soal investasi. Apakah pemerintah sudah membuka nih pintu investasi, lalu kemudian kalau sudah itu siapa targetnya? Itu kalau kita sudah buka sangat luas ya, dan kita memberikan target daerah-daerah sekarang yang prospek untuk investasi adalah terutama NTB dan NTT. Yang paling luas di NTT kurang lebih sekitar 14.000 hektar. Itu yang baru tergarap sangat kecil, belum 1.000 hektar. Nah harapan kami ini yang menjadi potensi luar biasa. Nah kerjasama dengan pemerintah provinsi sangat penting. Makanya kami dalam koordinasi dengan Gubernur NTT, mereka akan bantu dan kita harapkan ini bisa mempercepat daripada proses penyediaan lahan di NTT. Tapi satu yang penting saya ingin sampaikan, bahwa produksi garam kita tidak kalah dengan kalau kita sudah olah, tidak kalah dengan luar dalam arti untuk konsumsi ya, itu tidak kalah. Nah pertanyaan yang kita butuhkan sekarang adalah kita harus meyakinkan industri pengolahan garam yang ada itu harus penempatannya tidak jauh daripada kebutuhan, ya kan, sehingga dia bisa sampai, sehingga pengolahannya, karena biaya yang paling mahal di garam sekarang biaya logistik, biaya transportasi. Itu yang kita susah bersaing dengan impor. Makanya kalau kita bisa dekatkan di mana kebutuhannya, sehingga garam-garam impor jangan masuk ke daerah situ agar bisa angkanya bersaing. Yang kedua yang kita ingin sampaikan adalah kita jamin bahwa kamu ingat produksi kita pada tahun 2016 tinggal 108.000 ton, biasanya 1 atau 2 juta. Ini salah satu kenapa disampaikan tadi teman-teman dari Kontan menyampaikan bahwa harus ada jaminan, karena musim ini sangat mempengaruhi, karena garam kita itu garam evaporasi sangat tergantung cuaca. Semua ini menjadi bagian variabel yang kita lakukan. Yang ketiga, salah satu untuk membantu pemerintah membantu daripada petani garam adalah menyediakan dari namanya sumber daya airnya. Lahan-lahan garam yang lebih dari 1.000 hektar kita akan membantu melalui pembangunan irigasinya. Karena itu yang menjadi kendala, kos yang tinggi. Kalau irigasi dibantu, kita akan mendapat air yang lebih konstan, air yang lebih bagus. Ini makanya kalau lahan cuma 10-20 hektar ya enggak lah. Kita minta untuk 1.000 hektar itu menjadi suatu kesatuan, jadi satu kawasan bisa dikembangkan bersama. Berarti kita butuh investasi yang besar. Tapi Pak, pertanyaan yang berikutnya itu skemanya yang seperti apa? Bisa kan meskipun kita mengundang para investor asing masuk, tetapi para petambak garam tetap dilibatkan. Misalnya dari segi bahan bakunya, tetapi pengolahannya itu ada dari investornya. Kalau yang kita lihat misalkan contoh di NTT, mereka kuasai lahan, tapi petani gabah yang kerjakan. Mereka kontrol berapa jadi inti dan plasma. Mereka bantu, mereka yang ngapain, mereka bantu menggarap.
Itu yang kita lihat contohnya di Kupang dan di Nagekeo. Nah, tentu saja ini menjadi model mereka pemilik lahan itu yang bekerja, atau kan kita bawa orang, karena biasanya ini kan butuh tambahan. Mereka rata-rata bawa dari mana? Dari Jawa Timur lah orang-orangnya, itu bantu. Oke, Pak Jafar, dengan penjelasan ini tadi, bagaimana tanggapan Anda yang pertama? Yang kedua, apakah tadi disebutkan soal investasi sudah memberikan kelegaan untuk para petani garam, dan pertanyaan berikutnya adalah selama ini bagaimana sih kemampuan dari petani untuk investasi teknologi misalnya? Halo Pak Jafar. Halo. Iya, Pak Jafar, bagaimana nih tanggapannya? Tadi Pak Safri sudah menjelaskan upaya-upaya yang sudah dilakukan dan mengundang investor, tapi tetap melibatkan para petambak garam seperti itu. Apakah ini bisa menenangkan Anda yang tadi sempat emosi? Kalau menurut saya, yang bisa dilakukan pemerintah adalah nomor 1, itu turunkan impor secara bertahap. Oke, konsisten minta turunkan impor secara bertahap. Kalau impornya turun, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah untuk swasembada garam itu berarti berhasil. Selama ini yang dicanangkan di NTT katanya berhasil. Terus kenyataannya bagaimana kalau impornya pun juga masih naik terus? Berarti program pemerintah perlu dievaluasi. Nah, di NTT juga kebetulan kami 3 tahun juga membuat garam di sana, dengan bantuan dari perindustrian, dan berhasil, tapi kelanjutannya juga tidak menentu ya, karena memang biayanya tinggi. Terus yang kedua, kalau bisa untuk buffer stock, itu adalah lembaga pemerintah yang menyediakan. Jadi impor kepada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi ada wasit di sini, ada di tengah. Jadi bukan buffer itu diserahkan kepada pengusahanya. Kalau pengusaha sepanjang dia punya uang, dia akan impor sebanyak-banyaknya. Kuota itu diserap semuanya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau pemerintah, di sini ada permainan yang adil. Oh, jadi memang seperti ini, seperti itu. Terus yang berikutnya, seperti program pemerintah tadi, bantuan kepada petambak garam. Nah, ini kalau menurut saya perlu dipikirkan ulang. Seperti Pak Safri tadi bilang, petani kita masih memakai teknologi yang puluhan tahun yang lalu. Nah, sekarang kami minta kepada pemerintah bukti nyata. Teknologi apa yang ditawarkan kepada kami? Apakah teknologi itu bisa diterapkan? Kalau mahal ya jelas nggak bisa, karena harga garamnya pun murah. Nah, seandainya kami ikut program itu, apakah ada jaminan dari pemerintah untuk membeli garam itu? Itu pertanyaan besarnya. Oke, baik. Memang diskusi kita nggak akan selesai malam ini ya. Pak Jafar masih meminta banyak hal tadi, tapi durasi kita sedikit. Tapi apapun itu, tadi kan kita sepakat komitmen kita menurunkan ketergantungan kita terhadap impor garam. Itu aja dulu ya Pak, supaya kita nanti... Itu kita setuju. Ya, nanti kalau ngomongin swasembada itu berikutnya. Tetapi yang jelas adalah konsistensi menurunkan ketergantungan impor garam. Semua senang, semua bahagia, ekonomi Indonesia juga bisa maju lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Safri, Pak Jafar, dan Mas Cipta telah terlibat dalam diskusi ini. Memang masih banyak yang bisa kita bahas, tetapi saya harapkan diskusi ini bisa membuka jendela baru, solusi baru. Dengan demikian saudara, saya masih Targan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.